Oke, terima kasih Angel. Ya, yang tidak masuk hari ini siapa? Beni, Septian, Afin. Ya, Afin sakit. Oke. Kita hari ini pembelajaran di luar kelas, kita kunjungan perpus. Karena kegiatan pada pagi hari ini kita akan menganalisa sebuah buku. Buku apa saja itu? Ada buku fiksi dan ada buku non fiksi. Nah, sebelum beranjak jauh seperti minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencari kelemahan dan kelebihan buku fiksi maupun buku non fiksi. Nah, nanti kalian mencari kelebihan bukunya apa, kelemahan bukunya apa, tebal halamannya berapa, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya. Seperti itu ya. Bukunya bebas, kalian bisa mencari di loker buku yang sudah disediakan. Waktunya 60 menit. Jangan lupa nanti kalian juga akan menuliskan apa sih isi dari buku tersebut. Kemudian kalian presentasikan secara individu. Mengerti? Ngerti. Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mencari buku. Silakan. Setelah kalian membaca buku yang sudah dipilih, mulai dari menentukan judulnya, halamannya, ataupun isinya, nah tiba saatnya perwakilan dari masing-masing kelompok, dan berarti kelompok buku fiksi dan buku non fiksi akan mempresentasikannya. Kalau buku fiksi nanti akan dipresentasikan oleh Cika, kalau buku non fiksi dipresentasikan oleh Jason. Untuk Cika dan Jason, silakan. Seekor anak buaya, pengarang Joko Dwinanto, penerbit Balai Pustaka, jumlah halaman 16. Ringkasan isi buku, dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Pitu. Pitu adalah pemuda yang aneh. Dia sering mencari ilmu gaib. Pitu juga memasang mantra di sekeliling rumahnya karena ia tidak mau orang lain memasuki rumahnya. Ibu Pitu diam-diam mencari istri untuk Pitu, tetapi gadis-gadis menolaknya hingga Pitu mempunyai dendam kepada gadis-gadis dengan cara ia membuat gadis-gadis menjadi sakit. Tetapi ada seseorang gadis cantik di desa itu ingin melamarnya. Orang tua gadis ini takut untuk menolaknya. Hingga perkawinan pun dilangsungkan. Tetapi gadis ini dilarang untuk menyentuh benda-benda keramat. Dan pada suatu hari, Titingusi nekat naik ke loteng dan yang ditemukan hanya seekor patung buaya. Sore harinya ia jatuh sakit dan pada besok harinya ia melahirkan seekor anak buaya. Pitu hanya bertunduk lesu karena anaknya telah melanggar aturan dan disitulah awal permusuhan buaya dan manusia. Dan pada akhirnya
grafis, pengarang C.H. Usman, penerbit Jantika Baru. Jumlah halaman 118. Ringkasan isi buku. Bumi terdiri atas daratan dan lautan. Luas daratan 30% lebih dari luas bumi. Selebihnya adalah lautan. Daratan meliputi pulau dan benua. Benua merupakan bagian daratan yang sangat begitu luas. Di muka bumi ini ada 7 benua, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Antartika adalah benua di kutub selatan yang selalu diliputi es. Indonesia terletak di antara Asia dan Australia. Seluruh laut, selat, dan teluk yang ada di Indonesia disebut Laut Australia. Benua Asia adalah benua yang terbesar di dunia. Luasnya kurang lebih 44 juta kilometer persegi, atau sepertiga dari luas seluruh daratan di bumi. Benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur dan 170 derajat bujur barat, membujur dari daerah kutub utara sampai ke daerah Khatulistiwa, antara 1 derajat lintang utara sampai 77 derajat lintang utara. Penduduk Asia sangat banyak jumlahnya. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Lebih dari 90% penduduk berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Ya, kalian sudah mendengarkan presentasi dari teman kalian. Untuk buku fiksi tadi diwakili oleh Cika, untuk buku non fiksi diwakili oleh Jason. Nah, di pertemuan berikutnya masing-masing siswa akan mempresentasikan juga. Begitu? Paham? Paham. Ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran yang begitu memeras otak, waktunya kita refleksi sebentar, menenangkan pikiran, refresh, biar apa yang kita terima nanti bisa kita terapkan di rumah sehari-harinya. Gitu ya. Siap? Gerak. Duduk kepala, relax, silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Kristanto. Saya dari SMP Kristen YBPK Sidorejo Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ya, kegiatan pada hari ini saya akan merefleksi tentang modul 2.2A10 aksi nyata tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, adapun refleksinya adalah perasaan saya ketika menerapkan RPP berdiferensiasi tentang sosial emosional, itu adalah ada rasa bangga sangat luar biasa yang saya terima. Karena apa? Pembelajaran bisa tertata dengan sistematis sehingga guru ketika mengajar tidak lagi menggunakan metode ceramah, tetapi anak-anak lebih aktif dalam pembelajarannya. Ya,
pembelajaran yang didapat ketika saya menerapkan RPP berdiveriasi berkombinasi dengan pembelajaran sosial emosional, banyak sekali yang saya dapat. Karena di situ kita dituntut untuk membuat mulai dari konten, mulai dari proses, dan mulai dari produk. Dan sehingga pembelajarannya tidak hanya monoton dengan menggunakan metode ceramah saja, tetapi anak-anak dituntut berkreatif semaksimal mungkin. Di situ kita bisa menilai dari konten kita menyiapkan materi, proses anak-anak ketika mengerjakan sebuah tugas, dan produk hasil anak-anak ketika mengadakan penelitian atau hasil dari tugas yang sudah diberikan. Ya. Namun tidak serta-merta saya hanya membuat RPP itu dan langsung menerapkan di kelas, tidak. Namun saya harus mengkonsultasikan dulu kepada senior guru bahasa Indonesia yang lebih berkompeten di sekolah kami. Setelah guru senior itu menyetujui, lalu saya memintakan tanda tangan ke kepala sekolah. Baru saya menerapkan di kelas-kelas. Awalnya saya hanya menerapkan di kelas saya saja, yaitu di kelas 8A. Namun dengan berjalannya waktu, saya melihat perkembangan anak-anak semakin kreatif. Saya lanjut berkembang di kelas-kelas yang lain. Alhasil saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan jalan yang terbaik bagaimana saya bisa mengaplikasikan materi yang saya sampaikan, anak-anak dengan mudah mengerti dan anak-anak langsung mempraktekkan dengan produk yang mereka punya. Kemudian saya membandingkan dengan pembelajaran atau dengan RPP sebelumnya. Kalau di RPP sebelumnya belum muncul apakah anak ini harus membuat tugas dulu, apakah guru itu harus menyampaikan materi dulu baru anak-anak diberikan tugas, atau dengan sebaliknya anak-anak diberikan tugas lalu guru baru menyampaikan materi. Namun ketika saya belajar tentang RPP berdifferensiasi, muncul di situ ide-ide yang bagus. Ternyata guru harus menyiapkan materi dengan sematang mungkin, kemudian anak mempraktekkan, lalu hasil praktekannya atau hasil temuannya itu lalu dipresentasikan, sehingga produk tersebut langsung bisa kita temui saat itu juga. Dengan seperti ini lambat laun saya meninggalkan metode ceramah yang dulu pernah saya terapkan. Akhirnya dengan pembelajaran berdifferensiasi ini, pembelajaran lebih menyenangkan, apalagi pembelajaran sekarang tidak monoton di dalam kelas, tetapi bisa dilaksanakan di luar kelas. Lah, apalagi di dalam modul 2.2 ini, RPP berdifferensiasi ini berkombinasi dengan pembelajaran sosial emosional anak. Nah, kita mengetahui anak ini kesulitan tidak dalam mengerjakan sebuah tugasnya. Nah, kalaupun memang kesulitan, nah saat itu juga kita mempraktekkan teknik stop, yaitu anak-anak disuruh berhenti sebentar, menghela nafas, biar apa yang di tugas yang kita berikan itu semata-mata tidak menjadi beban mereka. Atau kita bisa menerapkan ice breaking, mungkin tepuk semangat ataupun senam sesingkat mungkin, seminim mungkin. Nah, yang penting anak-anak tidak terbebani dalam tugas yang kita berikan. Nah, harapan saya adalah RPP berdifferensiasi ini akan terus berkelanjutan di masa depan. Yang pasti guru harus berani berinovatif, guru harus berani belajar dengan alam, guru harus berani membuat metode atau strategi pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Perbaikan yang akan saya lakukan di dalam pembelajaran berdifferensiasi dan berkolaborasi dengan pembelajaran sosial emosional ini adalah mungkin saya akan lebih
mempelajari lagi strategi yang pas digunakan untuk anak-anak kelas 9. Karena anak-anak kelas 9 itu adalah mereka cara berpikirnya lebih kritis lagi daripada anak-anak kelas 8, sehingga metode atau strategi yang saya gunakan pastinya akan berbeda. Kalau strategi yang saya gunakan di kelas 8 dan saya terapkan di kelas 9, itu nantinya akan monoton atau bahkan mungkin mereka tidak akan bisa menerima materi yang akan saya berikan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ini hanya sepintas tentang refleksi aksi nyata dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Margareta Yovia Putri dari kelas 8B. Terima kasih Pak Kris yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan demikian, pembelajaran tidak melulu dilakukan di kelas. Namun, pada pagi hari ini pembelajaran di perpustakaan. Harapan kami, pembelajaran yang menyenangkan ini dapat diulang. Terima kasih Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya selaku pengelola perpustakaan di sini, pesan saya untuk Bapak Ibu guru yang lain juga harus punya minat baca untuk ke perpustakaan ini agar perpustakaan bisa bangkit kembali untuk menyemangati juga untuk anak-anak juga, sehingga perpustakaan menjadi perpustakaan yang membangun demi anak bangsa. Terima kasih Pak Kris.